Selamat datang. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS, atau UTS ya, mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 SMA atau MA, semester 2 Kurikulum Merdeka, tahun 2025 dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajaran lainnya, silakan cek di bagian deskripsi ya, linknya sudah ada di sana. Dan mari kita mulai latihannya. Faktor di bawah ini yang bukan merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional adalah: A. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. D. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. E. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Maka jawaban yang benar adalah E. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Pada dasarnya, konsep integrasi nasional secara politis mengandung arti: A. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk satu identitas nasional. B. Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu keserasian fungsi dalam kehidupan. C. Proses menyelaraskan unsur-unsur negara sehingga mencapai satu kesatuan. D. Proses penyatuan berbagai budaya daerah menuju kesatuan kebudayaan nasional. E. Proses menyelesaikan unsur-unsur sosial politik dalam kesatuan wilayah nasional. Maka jawaban yang benar adalah A. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. A ya jawabannya. Faktor di bawah ini yang merupakan faktor pendukung tercapainya integrasi nasional adalah: A. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. D. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Serta E. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah E. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan adanya A. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan. B. Komitmen persatuan antara sesama umat seagama dan semangat ukhuwah. C. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. D. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing. E. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal. Maka jawaban yang benar adalah C ya, komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. C jawabannya.
Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini kecuali a. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. B. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. C. Pembangunan berjalan lancar. D. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. E. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Maka jawaban yang benar adalah B. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena A. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat selama 350 tahun. B. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat. C. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran. D. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. E. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka jawaban yang benar adalah B. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat. B ya jawabannya. Kita lanjut. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi satu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah A. Menetapkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Dimasukkannya burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia. C. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. E. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, maka jawaban yang benar adalah C, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. C ya jawabannya. Pada dasarnya, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Nah, pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Nazaruddin Samsudin, B. J. Sujati Jiwadono, C. John Locke, D. Myron Weiner, E. Howard Regin. Jawaban yang benar adalah A. Nazaruddin Samsudin jawabannya. Syarat di bawah ini adalah syarat keberhasilan suatu integrasi pada suatu daerah kecuali A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan, konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. C. Nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. D. Norma-norma dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. E. Adanya konsensus nasional dalam rangka kepemimpinan nasional yang otoritarian. Maka jawaban yang benar adalah E.
adanya konsensus nasional dalam rangka kepemimpinan nasional otoritarian. Ya jawabannya. Kita lanjut. Peraturan di bawah ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dan pelanggaran hak dan kewajiban. A. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya. B. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. C. Pelanggaran haknya orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya. D. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan akan menjalankan haknya. E. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Oke, maka jawaban yang benar adalah E, itu pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara A. Menjaga keserasian antar internal budaya dalam kelompok masyarakat tertentu. B. Menjaga keserasian dan keselarasan antar penganut agama dalam kelompok masyarakat. C. Menjaga keselarasan antar budaya. D. Menjaga keselarasan antar kelompok masyarakat tertentu. E. Menjaga keserasian antara masyarakat dan pemerintah yang berkuasa. Maka jawaban yang benar adalah C. Menjaga keselarasan antar budaya ya. C. Menjaga keselarasan antar budaya. Lanjut. Selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk, kita harus mewaspadai adanya ancaman di bidang ekonomi dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara yang dikenal dengan A. Sistem merkantilisme, B. Sistem free flag liberalism, C. Sistem etatisme, D. Sistem monopoli, E. Sistem oligopoli. Jawaban yang benar adalah C. Sistem etatisme jawabannya. Lanjut. Suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis dinamakan A. Gangguan, B. Dorongan, C. Ancaman, D. Tantangan, E. Hambatan. Maka jawaban yang benar adalah C. Ancaman jawabannya. Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang NRI tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan komponen utama yaitu A. Kepolisian Republik Indonesia, B. Pertahanan Sipil, C. Masyarakat, D. TNI dan Polri, E. Tentara Nasional Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah
D. TNI dan Polri jawabannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Ayat 2 menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program kecuali A. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, B. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, C. Pendidikan kewarganegaraan, D. Pelatihan dasar kemiliteran, E. Pengabdian sesuai dengan profesi. Jawaban yang benar adalah A. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. A ya jawabannya. Pada hakikatnya, kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena A. Dapat menjadi ledakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. B. Memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. C. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit. D. Membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. E. Dapat menjadi ledakan yang akan mengakibatkan integrasi nasional. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Posisi negara Indonesia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Jika ditinjau dari aspek kebudayaan dunia adalah A. Berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis ya di selatan. B. Berada di antara demokrasi rakyat di utara, yaitu Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. C. Terletak antara ideologi komunisme di utara dan liberalisme di selatan. D. Berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. E. Berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Maka jawaban yang benar adalah D. Berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. D ya jawabannya. Posisi negara Indonesia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Nah, jika ditinjau dari aspek demokrasi Pancasila berada di antara A. Demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. B. Sistem pertahanan kontinental. C. Kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. D. Sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi di kapitalis di selatan. E. Daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Jawaban yang benar adalah A ya, demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. A jawabannya. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong A. Keselamatan masyarakat perkotaan, B. Kehormatan pemimpin partai politik, C. Kewibawaan negara, D. Kerukunan antar umat beragama, E. Keselamatan masyarakat pedesaan. Jawaban yang benar adalah C ya, kewibawaan negara. Tempat di bawah ini adalah tempat yang harus dilindungi dari aksi sabotase, yaitu A. Objek-objek wisata, pegunungan, dan argo industri, B. Objek-objek hiburan nasional yang menjadi ikon daerah,
C. Objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. D. Daerah menjadi pusat hiburan masyarakat. E. Daerah wisata Pantai Ancol dan Pantai Laut Selatan. Maka jawaban yang benar adalah C. Objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. Kita lanjut. Gangguan keamanan laut yang mengganggu dan mengancam aspek ekonomi nasional yaitu A. Global warming, B. Wet coral crime, C. Terorisme, D. Illegal logging, E. Illegal fishing. Jawaban yang benar adalah E ya, illegal fishing jawabannya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk pola perjuangan tidak bersenjata dan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat adalah A. Menolak salah satu pasangan calon pemenang pemilu yang ditetapkan KPU. B. Menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon. C. Mobilisasi masyarakat untuk mendatangi kantor pemerintahan. D. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. E. Pengerahan massa untuk menolak hasil pilkada yang dianggap tidak netral. Maka jawaban benar adalah D. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Pengaruh negatif globalisasi sosial budaya yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang sosial budaya yaitu A. Memudurnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial. B. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat persaingan bebas. C. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. D. Sektor ekonomi rakyat akan diberi subsidi semakin berkurang. E. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Maka jawaban yang benar adalah A. Memudurnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial. Lanjut. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, di antaranya yaitu gaya hidup, di mana kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi dan membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dinamakan A. Konsumerisme, B. Individualisme, C. Liberalisme, D. Hedonisme, dan E. Westernisasi. Maka jawaban yang benar adalah D. Itu hedonisme. Dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya dalam bentuk meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, disebut A. Konsumerisme, B. Individualisme, C. Liberalisme, D. Hedonisme, dan E. Westernisasi. Jawabannya adalah E. Westernisasi jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini, dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajarannya silahkan cek di deskripsi. Sampai jumpa.